Yang Jing, kamu mau pergi kemana? Bukan hari ini kamu nikah. Aku sudah bilang nikah atau tidaknya aku. Gak ada hubungannya dengan kamu pergi atau tidak. Aku juga bilang kalau aku mau pergi pasti akan keluar dari sangkar kamu. Selama aku ada kamu jangan harap. Jiun Xiang, sebenarnya kamu mau apa? Ye Xuancheng udah mati, Genesis juga udah jadi milik kamu. Baik tujuan kamu maupun tujuan aku, kita udah mencapainya. Hubungan kita udah berakhir. Masa cuma ini aja hubungan kita? Memangnya kenapa? Kok kamu bisa datang? Ini alasan kamu tiap kali bilang ada urusan. Jun Xiang, kamu tahu gak hari ini kita nikah? Aku gak ada waktu ngobrol sama kamu. Aku gak mau kamu ninggalin aku. Jiun Xiang, kamu terlalu licik deh. Aku emang licik, kamu tahu kan? Jun Xiang, aku ini istri kamu. Sekarang belum. Resepsi kita udah mulai, kamu tahu gak? Orang tua aku dan semua orang udah nunggu kita pulang. Aku gak akan nikah sama kamu. Dia cewek yang aku cintai. Dari awal sampai akhir aku gak pernah cinta sama kamu. Jun Xiang, kamu ingat baik-baik. Aku ini yang ninggalin kamu. Kamu bikin aku ingat sama seorang cewek. Siapa mantan pacar kamu ya? Tapi sekarang yang ada di depan mata aku cuma kamu. Kamu boleh gak percaya. Tapi kalau kamu milik untuk sama aku, hidup bareng mulai besok tiap hari. Kamu akan hadapin kenyataan kayak gini. Kamu siap nerima gak? Dia cinta sama kamu gak? Cinta dong? Tapi kalau cowok suka sama cewek, dia akan kasih rasa aman yang cukup. Kalau sama dia kamu merasa aman gak? Kita dulu pernah kerja bareng di beberapa proyek. Proyek apa? Rahasia bisnis. Nanti aku kasih tahu. Kaki kamu cedera, semprot obat aja bakal cepet sembuh. Tapi kalau nanti yang cedera hati gimana?
Masih ada obat yang bisa disemprot ga? Mama tahu kamu serius sama hubungan ini. Kata orang omongan tanpa bukti tak bisa dipercaya, yang penting lihat langsung. Tapi kadang apa yang kita lihat mungkin juga tidak benar. Kamu tahu apa mimpi saya waktu kecil? Apa? Yaitu tinggal di rumah seperti ini. Di malam hari, berkumpul dengan ayah dan ibu di dekat perapian. Satu keluarga bercerita dan mengobrol sampai tertidur. Lalu bersama orang yang dicintai, ya kan? Saya tidak akan menikahimu. Dialah wanita yang saya cintai. Dari awal sampai akhir saya tidak pernah mencintaimu. Sudah pergi semua. Apakah kamu sudah menduga akan seperti hari ini? Lebih cepat lebih baik. Setiap kali kita bersama, seperti ada benang yang saya tidak tahu di mana tersembunyi. Dengan sedikit tarikan tiba-tiba dia pergi. Saya selalu menjadi yang terakhir di hatinya. Dulu saya selalu berpikir, karena dia sibuk bekerja sehingga mengabaikan saya. Saya adalah putri ketua kamar dagang. Perkawinan orang tua saya yang sudah puluhan tahun bisa bertahan. Saya merasa saya lebih mengerti daripada siapapun. Ingin menjadi istri pria sukses. Pertama-tama yang harus dipelajari adalah bersabar. Bersabar menghadapi kesepian dan kesendirian hari demi hari. Bahkan kelalaian dan pengabaiannya. Jadi dalam hubungan saya dengan Jianxiang, di dalam hubungan ini, saya sangat hati-hati bahkan mengikuti langkahnya. Saya memaksa diri saya lagi dan lagi untuk menerima semua ini. Dia sekarang mengakhiri dengan cara ini. Saya seharusnya membencinya. Tapi ketika saya melihatnya di bandara terhadap Yang Jing, seperti seorang pria yang rela berkorban untuk seorang wanita, cinta yang tidak peduli konsekuensi apapun. Saya melihat seorang Junxiang yang penuh semangat dan gila. Kamu benar. Saya tidak pernah benar-benar mengenalnya. Dia juga tidak pernah mencintai saya. Tidak pernah. Aku kalah. Foto-fotonya bagus ya.
Ayo pergi. Turun. Tuan Ji, Ini adalah Nona yang mulai hari ini dia tinggal di sini. Beritahu sopirnya. Suruh dia bawa barang-barang Nona Yang. Dan siapkan kamar untuk Nona Yang. Baik, Kau mau aku tinggal di sini? Mulai hari ini kau tinggal di rumah Jiun Siang. Tidak mungkin. Tidak ada tawar-menawar, kau harus tinggal. Bukankah kau tidak punya rumah lagi? Kunci apartemen yang kuberikan padamu kau tidak pernah menggunakannya. Bahkan jika kau lari ke bandara 100 kali, aku punya cara untuk membawamu kembali. Kalau tidak percaya coba saja. Aku tidak mengerti. Apa yang kau berikan padaku, rumah atau penjara? Kalau kau datang ke sini, ini adalah rumah. Ajak Nona yang berkeliling. Jangan ada yang terlewat, aku pergi sebentar. baik Tuan Ji. Nona Yang silakan. Ini adalah ruang baca. Saat Tuan Ji sedang tidak mood, dia datang ke sini untuk membaca dan dia sendiri yang membersihkan ruangan ini. Kami para pelayan tidak boleh ikut campur. Sebenarnya kau tidak perlu menjelaskan setiap ruangan padaku. Langsung saja antar aku ke kamarku. Nona Yang, karakter Tuan Ji kau sudah tahu apa yang dia perintahkan. Kami harus melaksanakannya. Jika ada ruangan yang tidak kau kunjungi, nanti Tuan Ji bertanya. Kami akan kesulitan menjelaskannya. Baik. Terima kasih Nona Yang, ruang baca ini. Biasanya Tuan Ji tidak mengizinkan siapapun masuk. Kau adalah yang pertama. Baik, mari kita lanjutkan ke ruangan lain. Nona Yang, situasi di lantai 2. Secara umum seperti ini. Ini adalah ruang tamu di lantai 2. Mari kita naik ke atas. Silakan Nona. Kamar ini biasanya tidak ditempati. Barang-barang ini semuanya dipindahkan dari rumah Pak Ji dan rumah almarhum Pak Ji yang dulu. Pak Ji sejak kecil sudah pintar. Tidak pernah membuat ayah dan ibu khawatir. And the lihat kan semua piala dan piagam ini. Semuanya adalah milik Pak Ji. Oh ya, ini kaligrafi apa? Olimpiade matematika dan berbagai jenis catur. Dia tidak pernah ketinggalan dari orang lain. Bisa dibilang Pak Ji sangat hebat. Sayangnya dia agak tertutup. Tidak pernah terlihat. Dia bergaul dengan teman-teman. Tentu saja kita juga tahu. Mungkin kurang dekat dengan ayah dan ibu. Ini pasti ada pengaruhnya, tapi Nona Yang, saya ini. Ngomong apa sih? Apa saya terlalu banyak bicara? Tidak. Baiklah, mari kita lanjutkan turnya. Nona Yang, ayo kita pergi. Nona Yang, silakan. ini adalah kamar yang akan Anda tempati nanti. Karena Pak Ji memberitahu secara mendadak.
Kami buru-buru dan belum sempat membereskannya. Tidak apa-apa, saya bisa membereskannya sendiri. Nona yang kamar ini menghadap ke arah yang bagus, ventilasinya baik. Luas, tinggal di sini akan nyaman. Dan perlengkapan mandi sudah kami letakkan di kamar mandi. Ada lagi yang perlu ditambahkan? Jika Anda butuh apa-apa langsung bilang saja pada saya. Terima kasih. Baiklah, jika tidak ada yang lain. Tidak ada urusan lagi, kami akan pergi dulu. Kami pergi dulu. Anda istirahat. Ji Yunxiang, kamu berani muncul di hadapanku? Apakah kamu menganggap aku ada? Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Paman. Jangan panggil aku paman. Sejak kamu pergi dari pesta pernikahan, kamu tidak ada hubungan lagi dengan keluarga kami. Saya mengerti, makanya hari ini saya datang. Khusus untuk meminta maaf kepada Anda. Maaf. Maaf saja sudah cukup. Di belakang layar kamu bisa bilang apa saja. Saya lihat kamu murid yang berbakat. Itu sebabnya saya biarkan Bing Hong berkencan denganmu. Selama ini, kamu memperlakukan Bing Hong dan keluarga kami dengan sopan. Tapi kenapa di saat-saat terakhir, kamu harus membuat saya dan Bing Hong malu? Di depan begitu banyak saudara dan teman. Apa ada dendam besar antara kita? Sampai kamu harus membuat kami malu seperti ini. Paman, saya tidak sengaja membuatmu malu. Jujur saja. Saya melakukan ini karena wanita lain. Di saat seperti ini kamu bilang padaku. Tapi saya tetap memutuskan untuk melepaskan semua ini. Untuk wanita yang saya cintai, saya rela melepaskan semua ini. Saya berhutang padanya. Hari itu di tempat pernikahan. Kalau saya tidak ke bandara, dia akan pergi. Dan saya tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Lalu bagaimana dengan Bing Hong saya? Saya bilang meskipun saya tidak punya latar belakang. Sebagai seorang ayah, saya akan berjuang mati-matian untuk melindungi putri saya. Jadi saat datang ke sini saya sudah siap. Apapun hukumanmu saya akan terima. Saya benar-benar ingin mengenal wanita ini. Bagaimana dia bisa membuatmu relakan karir dan masa depanmu? Paman belum pernah bertemu dengannya. Kalau Paman bertemu dengannya, Paman akan mengerti kenapa saya melakukan ini. Sebenarnya kalau saya terus bersama Xiao Hong, itu mungkin akan menyakitinya lebih parah. Apa maksudmu dengan itu? Dulu ayah saya juga karena memilih karir. Akhirnya menikahi ibu saya. Tapi ayah saya kemudian tetap tidak bisa melupakan wanita di hatinya. Lama-kelamaan dia menjauh dari ibu saya. Dan ibu saya juga menemukan rahasia di hatinya itu. Di ingatan masa kecil saya. Hanya ada pertengkaran ibu dan ayah saya. Ibu saya tidak pernah memaafkan ayah saya. Dia selalu murung dan sedih. Hingga akhirnya meninggal dengan penuh kekecewaan. Saya tidak ingin hal yang sama terjadi pada Xiao Hong. Saya percaya Anda sebagai ayahnya juga tidak ingin melihat hari itu tiba. Jika ini terjadi pada Bing Hong, saya pasti akan membunuhmu. Anda bisa membunuh saya. Jika menurut Anda itu bisa mengurangi penderitaan Xiao Hong dan membuatnya memulai hidup baru, saya bersedia menerima semuanya. Tapi pernahkah Anda memikirkan Xiao Hong? Apakah dia akan benar-benar senang dengan tindakan Anda?
Menurut saya cara terbaik adalah membuatnya menyadari lebih cepat bahwa saya Jun Xiang adalah seorang bajingan, orang yang tidak layak disebut. Dia mengira saya mendekatinya dengan tujuan memanfaatkannya. Dengan begitu, dia bisa terbebas dari penderitaan. Kamu memang pandai bicara. Pantas saja disebut jenius bisnis yang membuat grup Chongqing sukses sebagai direktur muda. Tapi sebagai seorang ayah, saya tidak akan memaafkanmu atas luka yang kau berikan pada putri saya. Luka yang begitu kejam. Kamu masih layak disebut pria? Pergi dari sini. Paman Han. Jangan bicara lagi, saya tidak ingin melihatmu lagi. Saya peringatkan jauh-jauh dari Bing Hong. Dan jangan pernah muncul lagi. Jika tidak, jangan salahkan saya. Menurutmu kamar ini bagus? Ini rumahmu, apa yang bisa saya komentari? Bukankah sudah saya katakan, ini juga akan menjadi rumahmu? Rumah yang hilang tetap hilang. Dimanapun itu hanya tempat tinggal. Saya bilang Yang Jing. Kamu selalu bisa membuat saya marah dengan satu kalimat. Menurutmu kamar ini bagus? Bukankah sudah saya katakan, ini juga akan menjadi rumahmu? Rumah yang hilang tetap hilang. Dimanapun itu hanya tempat tinggal. Saya bilang Yang Jing. Kamu selalu bisa membuat saya marah dengan satu kalimat. Tahukah kamu apa yang saya korbankan untuk mengejarmu dari bandara? Apa yang saya tinggalkan? Aku tidak meminta kamu untuk mengerti aku, tapi aku tidak menyangka yang didapat malah sikap kamu seperti ini. Lalu sikap apa yang kamu mau? Aku mengerti kamu mau ini ya. Baiklah, di sini atau di sini. Ayo tunjukkan sikapmu. Yang Jing, aku beritahu kamu kamar ini milikmu. Mulai hari ini kecuali kamu setuju. Aku tidak akan melangkah masuk ke kamar ini setengah langkah pun. Apakah aku lebih baik? Lebih baik. Aku tahu sekarang menasihati, kamu tidak ada gunanya. Aku bisa memikirkannya sendiri. Itu bagus. Oh iya, aku lupa memberitahu kamu. Jun Xiang waktu itu ingin meninggalkan di bandara. Wanita itu adalah Yang Jing. Dia ingin memanfaatkannya untuk melawan kamu. Mengancam Yang Jing untuk tetap tinggal. Yang Jing tidak pergi. Tidak. Silakan undang Nona yang untuk sarapan. Baik. Selamat pagi, Nona Yang. Kedepannya tidak perlu mengajakku sarapan. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Kamu punya masalah lambung harus sarapan. Oh iya, barang bawaanmu sudah aku suruh antar. Cepat makan setelah selesai. Kita pergi ke Genesis. Untuk apa ke Genesis? Bagaimanapun juga ayahmu Ye Shuangcheng menyerahkan perusahaan karena kamu.
Aku ingin memberikanmu identitas resmi, membuatmu menjadi pemegang saham baru di Genesis. Mulai sekarang, Genesis adalah milik kita berdua. Aku tidak butuh. Kalau kamu tidak butuh, aku juga tidak akan memaksamu. Nanti kalau kamu senang, keluarlah jalan-jalan beli sesuatu. Tidak perlu menghemat untukku. Apa kamu tidak takut aku kabur lagi? Kemarin saat kamu kembali aku sudah bilang. Meskipun kamu kabur 100 kali, aku punya cara untuk mengejarmu kembali. Kamu pasang mata lagi di tubuhku ya. Kamu tahu apa yang paling aku benci dari kamu? Kamu mengurung seseorang. Tidak ada kesempatan untuk bernapas. Bersama saya. Kamu tidak membutuhkan itu lagi. Cepat makan. Nonyang. Nonyang mau kemana? Saya bisa menyuruh sopir mengantarmu. Tidak usah. Tapi Pak Ji sudah memerintahkan saya untuk merawatmu. Dia menyuruhmu merawatku atau mengawasiku. Saya benar-benar tidak bermaksud begitu. Maaf ya. Tidak usah, saya mau jalan-jalan sendiri. Ayo pelan-pelan. Hati-hati. Lihat siapa itu. Guru Yang. Guru yang Halo guru yang, kalian rindu guru yang enggak? rindu. Belakangan ini ekonomi sedang sulit, bahkan perusahaan kita sendiri juga terkena dampak yang besar. Jadi saya usul proyek gengsi seperti ini. Harus segera ditutup. Dirut Ji. Taman kanak-kanak malaikat ini adalah hasil pengembangan mendiang Dirut Ye. Sudah saya katakan ini proyek gengsi. Mendiang Dirut Ye memang suka gengsi. Tapi apa artinya bagi perkembangan perusahaan? Dirut Ji, menurutmu apa yang bermakna? Taman kanak-kanak malaikat adalah kegiatan amal. Kamu tahu berapa banyak anak yang ditolong dan dirawat setiap tahunnya. Kita sebagai sebuah grup, dalam batas kemampuan kita, setidaknya punya hati yang baik dong. Dan Dirut Ji, jangan lupa. Sekarang kamu di Senturi bukan di Chongsing. Bos, ya perhatikan nada bicaramu. Sekarang saya adalah Dirut Senturi. Jadi saya harus memaksimalkan keuntungan para pemegang saham. Tapi sekarang saya ingin mengingatkanmu 3 hal. Kamu sendiri saja tidak bisa menyelamatkan diri, apalagi menyelamatkan orang lain. Karena ada yang tidak setuju. Mari kita selesaikan dengan voting. Dirut Ji, Dewan Direksi ini. Semuanya di bawah kendalimu. Masih perlu voting nggak? Tentu saja perlu. Dewan punya aturan sendiri. Kita harus demokratiskan. Oke. Sekarang kita voting. Yang nggak setuju sama saya angkat tangan. Nggak nyangka Bos Ye juga dukung saya. Berarti ini disetujui semua. Kasih tepuk tangan. Zuo Yifan. Siapa yang masukin kamu? Saya nggak pukul kamu di depan para pemegang saham. Saya sudah kasih kamu muka. Jangan lupa ini siapa yang punya. Sebagai pria kamu pegang wanita kok nggak malu? Kamu kok jahat banget sih? Sudah lama banget. Kamu pikir Yang Jing sama saya? Karena kamu ya? Yang Jing sekarang hidupnya kacau, dia bisa kabur. Kamu malah menyiksanya. Sampai kapan kamu mau menyiksanya? Kamu punya hak apa ngomong begitu? Kamu sama Yang Jing apa hubungannya? Jangan lupa. Dia sekarang bukan pacar kamu lagi. Kamu kok nggak peduli? Pacar kamu sekarang Yeling. Dalam kendali saya, gimana keadaannya? Waktu Yang Jing sedih kamu di mana?
Kalau saya nggak salah ingat, waktu itu kamu sama Xie. Lagi mesra-mesranya kan? Security. Kamu ngapain saya belum selesai ngomong? Kamu ngapain pergi Yeling pergi? Biarkan saya selesai ngomong. Jiun Xiang cepat pergi. Pergi. Ji Dong kenapa? Anda baik-baik saja. Baik-baik saja. Lepasin saya, kamu tarik saya keluar, ngapain saya belum selesai ngomong? Kamu bisa ngalahin dia. Kamu nggak dengar dia panggil security. Kamu kok bisa ngelakuin hal yang nggak dipikir? Dia nahan Yang Jing lagi. Maaf, saya tahu sekarang. Kamu nggak mau dengar nama itu. Saya hanya tahu kita berdua sekarang berada di Jiun Xiang. Di mata seekor semut kecil. Dia bisa saja menginjak kita kapan saja. Kita tidak punya kekuatan untuk melawannya. Hanya bisa bersabar. Semut kecil, kamu berubah. Setelah banyak hal terjadi, siapapun akan berubah. Kali ini, saya kurang memikirkan dengan matang. Bukan berarti saya sudah memikirkan dengan matang. Saya hanya tahu. Sekarang saya harus mempertahankan Century Vision. Jika Century Vision hilang, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada ayah saya. Apakah kamu pernah berpikir untuk kembali bekerja? Bahkan sebagai teman yang membantu. Yeling. Ayahmu sebelumnya meminta saya meninggalkan Century Vision dan memutus semua hubungan dengan Century Vision. Pasti ada maksudnya, saya tidak ingin mengecewakannya. Lalu apa rencanamu ke depan? Saya ingin membuka sebuah perusahaan, mulai dari nol sendiri. Saya merasa daripada bergantung pada orang lain, lebih baik mengambil inisiatif dan memulai bisnis sendiri. Atau kamu bisa bergabung dengan saya. Kita bisa bekerja sama. Sebelumnya tidak ada kesempatan untuk membicarakannya denganmu. Kamu berada di Century Vision. Di atas ada Jiun Xiang, kamu tidak punya kesempatan. Tidak bisa saya bilang selama Century Vision ada. Saya ada satu-satunya yang bisa saya lakukan sekarang, adalah mempertahankan Century Vision, dan 10% saham yang saya pegang. Selain itu saya tidak bisa melakukan apapun. Dan tidak ada cara. Kepala sekolah. Beberapa waktu lalu ada masalah di rumah saya, jadi saya sementara pergi. Sekarang semua masalah itu sudah selesai. Apakah saya masih bisa kembali bekerja? Saya hampir setiap hari menelepon untuk memintamu kembali. Kamu adalah guru terbaik di taman kanak-kanak kami. Selama kamu tidak ada, semuanya kacau. Ambil contoh Lele tanpa kamu. Dia tidak mendengarkan siapapun, tidak mau dekat dengan siapapun. Bahkan pakaiannya siapapun yang ingin menyentuhnya tidak boleh. Sangat menyebalkan. Sekarang kamu kembali, semuanya akan baik-baik saja. Lihat deh sepanjang hari. Dia selalu membungkus dirinya seperti bakang kecil, terbungkus dalam pakaian. Kepala sekolah Bu, yang ada apa? Barusan kantor pusat grup telepon. Keputusan Dewan Direksi untuk menutup TK. Ini. Kepala sekolah kita harus bagaimana sekarang? Kamu pulang dulu, aku akan cari tahu lagi. Jangan khawatir ya. Banyak hal terjadi di perusahaan. Aku sudah berpikir ini akan berdampak pada TK kita. Tapi tidak menyangka akan secepat ini. Kepala sekolah, jangan buru-buru khawatir. Mungkin ini hanya rumor sementara. Nanti juga akan baik-baik saja. Setelah Pak Ye pergi,
Creation juga goyah. Fen, kamu ingin kami membantumu mengerjakan kasus ini. Ivan kakak. Sebenarnya kami juga kesulitan di perusahaan. Kamu tahu aku masih sibuk jualan. Dalam proposal iklan, aku memang tidak bisa banyak membantu. Sudah lihat dengan teliti. Ini perusahaan milikku sendiri. Aku akan mengerjakan kasusku sendiri. Perusahaan sendiri perusahaan apa? Perusahaan iklan tentu saja dari bidang kita. Iklan mulai dikerjakan. Aku sudah memikirkannya berhari-hari. Sekarang creation, sebenarnya jatuh ke Tiangong Jianxiang. Aku harus melakukan sesuatu. Kalau tidak hanya menunggu mati. Jadi aku sudah mengeluarkan semua tabungan di bank. Ditambah pinjaman bank. Mendirikan perusahaan ini. Sekarang aku sudah memulai. Mode rekrutmen 24 jam. Ditambah klien brand yang aku pegang. Jaringan kenalan. Aku akan bekerja sama secara mendalam. Dengan nama perusahaanku sendiri. Lainnya kita tidak perlu banyak bicara. Pokoknya aku dan Fang Ning pasti akan mendukungmu. Selesai. Apakah kalian berdua tidak ingin bergabung dengan perusahaanku? Ivan kakak, bukan kami tidak mau. Hanya saja, keadaan saat ini tidak memungkinkan kita. Keadaan saat ini. Momo, kamu tahu keadaan seperti apa sekarang ini? Keadaan saat ini adalah Chongqing dan Genesis, perusahaan dengan sifat yang sama-sama milik. Orang itu adalah Jiun Xiang. Dia tidak akan membiarkan keduanya hidup berdampingan, jadi Genesis akan bubar cepat atau lambat. Kalian berdua juga akan dikeluarkan cepat atau lambat. Mengapa tidak mengambil alih dan melempak Kaluar? Untuk membuat perusahaan kita sendiri. Kak Ivan, aku tahu apa yang kamu katakan masuk akal. Tapi Genesis baru saja berganti pemilik. Seluruh grup adalah orang-orang Jiun Xiang. Yeling sendirian di sana menghadapi musuh dari depan dan belakang. Jika kita pergi sekarang, kamu bilang itu tidak etis. Yeling benar-benar tidak mudah. Kami juga berpikir apakah bisa membantunya. Membantu perusahaan. Dan sekarang kami sedang membantu Century Vision. Mengerjakan proyek besar, jadi kami hanya bisa membantu sebanyak mungkin. Cepat tutup TK Malaikat dan selesaikan masalahnya. Baik. Ayo pergi dulu. Kamu datang ke sini bukan untuk menjemputku pulang kerja kan? Keputusan untuk menutup TK Malaikat. Apakah itu yang kamu lakukan? Ternyata untuk hal ini. Aku pikir kamu benar-benar datang untuk menjemputku pulang kerja. Mengapa? Karena itu dibuka oleh Ye Shuangcheng. Sekarang aku adalah pemilik Genesis. Selama aku tidak suka, aku bisa menutupnya. Bisakah kamu membiarkannya tetap buka? Mengapa? Karena aku ingin mempertahankan sedikit nurani terakhirku. Aku suka di sana, aku suka anak-anak itu. Aku merasa aku hidup di sana, aku bukan orang yang tidak berguna. Aku punya hal yang bisa dilakukan. Apakah alasan ini cukup? Cukup. Asalkan kamu mau memohon padaku. Jadi kamu akan mengabulkan permintaanku apapun. Asalkan kamu membiarkan TK itu tetap buka. Baik, aku setuju. Kamu mau membawaku kemana? Kamu akan tahu saat sampai. Kamu belum pernah ke tempat seperti ini kan? Sejak kecil aku tinggal di tempat seperti ini bersama ibuku. Tapi kamu anak orang kaya seperti kamu. Aku tidak menyangka kamu bisa tahu tentang tempat seperti ini. Kamu bilang aneh nggak? Pohon-pohon dan rumah-rumah ini. Dulu waktu aku melihatnya, aku merasa mereka sangat tinggi. Tapi sekarang setelah sekian lama, mereka tetap sama. Yang berbeda adalah, pohon-pohon ini jadi lebih pendek. Ayo,
Kamu harusnya memberitahu aku kamu mau bawa aku kemana. Nanti sampai kamu akan tahu ayo. Sebentar lagi sampai. Lihat. Rumah itu dulunya tempat makan. Itu rumah nenekku dulu. Aku besar di sana waktu kecil. Waktu SMA nenekku meninggal. Akhirnya rumah itu diberikan ke saudara lain. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Waktu kecil hubungan orang tuaku tidak baik. Ibuku bawa aku ke rumah nenek di desa. Dan meninggalkan aku sendirian di sini. Tidak ada yang tahu. Ini pertama kalinya aku kembali setelah dewasa. Dulu aku sangat takut kembali ke sini. Tahu kenapa? Karena waktu kecil di sini, aku tidak punya teman sama sekali. Tapi anehnya tadi malam aku bermimpi. Kembali ke sini. Berdiri di tempat ini. Seperti waktu kecil. Melihat teman-teman kecilku berlarian di lereng bukit ini sangat gembira. Dan aku hanya bisa melihat dari jauh. Tidak berani mendekat. Yang harus kamu lakukan adalah main kelereng sama aku. Aku tidak terlalu mengerti. Kamu tidak perlu mengerti, cukup main sama aku. Waktu kecil aku adalah orang aneh di desa ini. Aku juga tidak tahu kenapa. Tidak ada satupun teman kecil yang mau main sama aku. Tapi sekarang aku adalah chairman dari grup Chongsing. Dan Century Creation. Memiliki puluhan ribu karyawan. Setiap orang yang bertemu aku pasti sopan dan hormat. Menjilat. Tapi pada akhirnya, aku tetap sendiri, aku tetap. Tidak ada yang mau berteman denganku. Juga tidak ada yang mau mendekatiku dan mengenalku. Apa yang harus kamu lakukan? Adalah bermain denganku. Apakah itu satu-satunya permintaanmu? Ya, kamu hanya perlu mengalahkanku sekali. Atau kamu kalah dariku 10 kali. Aku akan berjanji padamu mulai sekarang, tidak akan pernah menutup TK malaikat lagi. Baik, aku setuju. Baiklah, mari kita mulai. Tapi aku tidak bisa. Tidak apa-apa, aku akan mengajarimu, ayo-ayo. Kelereng diletakkan di posisi ini. Ibu jari menahan kelereng, jari telunjuk menjepitnya. Kemudian kamu dari atas ke bawah. Memukulnya seperti ini, coba kamu coba. Seperti ini. Ya, coba. Memukul di mana? Memukul di sini. Aku tidak memukulnya. Itu berlalu. Ayo. Aku akan menunjukkan lagi padamu, baiklah, memainkan ini, benarkan. 1, 2, 3. Memukulnya. Masuk. Bos Ye ini untuk perusahaan Omni besok. Rencana iklan. Bagus sekali. Setiap poin dijelaskan dengan sangat baik. Semakin berpengalaman membuatku terkesan. Meskipun sudah bekerja 3 hari 3 malam, hanya membantu sedikit. Aku tahu sejak Junxiang merebut Genesis. Keadaanmu juga tidak mudah.
Aku hanya orang kecil. Yang bisa kulakukan hanya ini. Sebenarnya sekarang aku juga tidak ingin kembali ke grup itu. Semua orang di sana sepertinya menentangku. Tidak seperti di sini. Ada kalian yang tumbuh bersamaku. Melihat kalian aku merasa sangat berharap. Kamu tidak hanya harus percaya pada kami, kamu juga harus percaya pada dirimu sendiri. Junxiang manusia, atau setan, semua orang melihatnya dengan jelas. Lambat laun kita semua akan berdiri. Oke, tidak banyak bicara. Proposal besok berkinerja baik untuk menjatuhkan kasus ini. Jangan khawatir, aku akan mendapatkannya. Yeling. Saya pikir saya harus memberitahu Anda. Saya pikir Yang Jing ada di Taman Kanak-kanak Malaikat. Saya menerima email grup hari ini. Apakah keputusan untuk mencabut penutupan TK? Tidak ada yang bisa membuat Junxiang di depan mata kecuali Yang Jing. Mengubah keputusan Anda sendiri. Jadi saya pikir Yang Jing harus berada di sana. Dan dia menyukai anak-anak. Relawan di panti asuhan. Terima kasih. Kemana kalian semua pergi? Aku di sini, Guru Yang. Di mana? Tidak bisa menangkapnya. Maaf. Selamat tinggal Guru Yang, selamat tinggal. Selamat tinggal, hati-hati. Bye 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 bye. Setelah lulus dari perguruan tinggi, aku tidak pernah melihatmu tersenyum begitu cerah. Kalau tidak kau pikir aku hidup seperti apa? Apakah kebencian yang menyedihkan? Hari masih harus turun. Aku benar-benar ingin tahu. Bagaimana kabarmu sekarang? Kau ingin bertanya pada Junxiang. Aku merasa aneh. Kau bisa melarikan diri. Mengapa kembali dan berbaur dengannya? Jangan khawatir karena kau. Aku tahu. Aku benar-benar mengatakan tidak semua karena kau. Saya akui ketika dia mengancamku. Aku memutuskan untuk berkompromi. Tapi kemudian aku berpikir dengan tenang. Tidak hanya untuk alasan sederhana. Kau bilang dia mengancamku, terus terang bagaimana dia bisa? Jadi Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Aku tidak berpikir kau akan mengatakan itu. Sebenarnya aku tidak berpikir. Aku berlari ke bandara hari itu. Dia pergi ke bandara. Dia melarikan diri dari pernikahannya untukku. Sebenarnya aku cukup mengerti. Dia benar-benar mencintaiku. Apakah kamu mencintainya? Dia sebenarnya juga cukup kasihan. Bahkan membuatku tidak sebenci dulu mungkin. Ini mungkin juga alasan aku bertahan. Aku sangat bersyukur di kota ini ada seseorang yang begitu mencintaiku. Jadi kamu tidak perlu khawatir untukku, terima kasih. Jangan lupa dia telah menyakitimu. Aku catat satu persatu semua. Itu semua hal yang sudah berlalu. Ya, hal yang sudah berlalu. Dulu saat kita baru berpisah, aku memang membencimu, aku menyalahkanmu. Karena aku tidak tahu.
Sekarang aku sudah tahu semuanya. Semua luka yang kau terima. Semua karena dia. Aku akan membuatnya membayar satu persatu. Benar-benar tidak perlu, Ivan. Bolehkah aku masuk? Ini sangat lucu. Mengapa membuat ini? Ini untuk dibawa ke TK besok diberikan ke anak-anak. Ini bisa dilakukan orang lain. Ini yang ingin aku lakukan. Sekarang aku hanya peduli dengan TK dan anak-anak. Tidak ada yang lain. Tidak. Tapi tetap terima kasih. Tidak menutup TK malaikat. Tidak perlu, itu yang pantas kau dapatkan. Ini yang kau dapatkan dengan pengorbanan. Apa yang terjadi? Kita ditipu. Kasus tidak disetujui. Tapi tidak ada hubungannya dengan kita. Apa maksudnya? Apa APA maksanya sekarang Jin Xiang adalah Ketua Dewan Direksi Genesis kita Century Imagination, tidak ada rahasia. Sama sekali bos, ya dia ingin tahu apa yang kita lakukan. Sangat mudah. Maksudmu kasus ini dicuri? Saat rapat Dongsen ada di depan saya. Dia mengeluarkan proposal yang persis sama dan mengatakan kepada orang lain. Ini adalah hasil kerja keras tim kami. Sekarang kita, seperti sekelompok monyet di tangan Jin Xiang. Dia bisa memperlakukan kita sesuka hatinya. Shiji Changxiang sekarang terjepit dari segala arah. Beroperasi di bawah pengawasan Jun Xiang. Sangat sulit. Seharusnya dulu mendengarkan fan-fan dan pergi ke sana. Tinggal di tempat sialan ini. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus bekerja nanti. Bos Ye Anda mencari kami. Chuang Shiji sudah berubah total. Sebagai karyawan lama, apa pendapat kalian? Bos Ye, tadi saya hanya bicara karena emosi. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin mendengar pendapat jujur kalian. Jangan ada tekanan. Sebenarnya saya juga tidak menyangka kejayaan Shiji Changxiang akan berakhir di Aosheng ini. Bos Ye saya. Sekarang setelah dipikir-pikir,
Kita benar-benar dalam kesulitan. Pertama, kita tidak punya sumber daya. Kedua, kita tidak mendapat dukungan dari Chuang Shiji. Dan kita selalu harus melapor kepada orang yang memusuhi kita. Seperti proposal iklan kali ini. Tim Junxiang bisa dengan mudah mendapatkannya. Semua informasi kita. Masalah kebocoran Dongsen melakukan ini. Jelas-jelas ingin mengusir kita dari lingkaran periklanan. Begitu banyak pengkhianat di perusahaan ini. Kita ingin mencari nafkah di bawah Junxiang. Sangat sulit. Bos Ye, Anda harus memikirkan strategi. Kalau tidak, kita akan semakin terpojok. Saya sudah memikirkannya selama 2 jam di sini. Apa Anda sudah memikirkan strategi? Strategi. Strateginya adalah sekarang saya baru sadar saya tidak bisa melakukan apa-apa. Zhuo Yifan pernah menghubungi kalian ya? Dia ingin membuka perusahaan sendiri dan mengajak kita berinvestasi. Tapi sebelumnya saya tidak menyetujuinya. Karena kami merasa tidak bisa meninggalkan Anda di saat perusahaan sedang sulit. Saya menghargai niat baik kalian. Tapi saya sarankan kalian pergi saja. Untuk masa depan kalian jangan pedulikan saya. Sekarang saya sudah lisan setuju untuk mengundurkan diri kepada kalian. Bos Ye. Semoga kalian dan Zhuo Yifan beruntung. Bos Ye, bagaimana kalau kamu ikut bersama kami? Tidak ada yang menarik lagi di Century Vision. Fang Ning. Saya akan tetap di sini. Bahkan jika suatu hari Century Vision tenggelam. Saya adalah kapten di sini. Saya akan bersama Genesis sampai akhir. Kalian di sana bantu Yifan dengan baik. Yifan Ge. Apakah kami masih bisa bergabung sekarang? Masuklah. Fan-fan sekarang sudah berbeda ya. Rumah tidak lagi seperti kandang babi. Kamu cepat juga ya. Persiapan awal harus dilakukan dengan baik. Yifan Ge, apa yang harus kami lakukan sekarang? Kalian jangan khawatir, karena yang kami lakukan sekarang adalah pekerjaan lama kami. Dan skala awalnya, saya juga tidak menyarankan terlalu besar. Bagaimana dengan lokasi kantor? Kamu tidak bercandakan. Kamu tidak mengerti ya? Membuka perusahaan di rumah bisa menghemat biaya. Dan kita sekarang mungkin tidak punya dana tambahan untuk menyewa gedung kantor. Benar juga. Sekarang saya sudah menggunakan semua tabungan saya untuk modal pendaftaran dan modal awal. Tapi masih kurang sedikit. Tapi kalian bisa tenang. Saya akan segera mengatur uangnya. Masih kurang berapa saya punya sedikit. Jangan bercanda, uangmu simpan untuk menikah. Setelah kamu meninggalkan Century Vision, saya mendapat keuntungan besar menjadi direktur. Dan menghasilkan sedikit uang ini. Sebenarnya memang untuk menikah. Sekarang sepertinya tidak perlu. Selesai sudah pasti. Apa sih, jangan bercanda. Baiklah, saya terima. Kamu memasukkan uang nikah sebagai modal awal. Saya juga berjanji pada kalian berdua pernikahan kalian. Saya pasti akan membuatnya lebih meriah. Kalau begitu Yifan Ge, karena Momo kami sudah mengeluarkan uang. Kalau begitu kita bisa dibilang pemegang saham besar di sini ya? Iya nih. Nah, kalau sudah jadi pemegang saham besar, aku harus menjalankan hak sebagai pemegang saham dong. Aku putuskan. Mulai sekarang semua kertas pulpen, map kwitansi faktur, dan lain-lain, semuanya akan aku yang tanggung jawab. Wah, besar juga ya urusannya. Mau minum kopi nggak? Mau yang mana, Kolombia ya? Kolombia ada kopi nggak sih? Ada kalian Kolombia? Ada alat tulis nggak? Tentu ada dong. Lah, wong aku ini pemegang saham besar, kalian harusnya menghormati aku dong. Oke, pemegang saham besar, cuci cangkir kopi. Ayo cepat.